Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian baterai digital mata kuliah pengantar sistem digital. Baterai adalah listrik kimia yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Ada dua jenis baterai, yaitu baterai primer dan sekunder, yang kedua-duanya bersifat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai primer hanya bisa dipakai sekali karena menggunakan reaksi kimia yang bersifat tidak bisa dibalik, sedangkan baterai sekunder dapat diisi ulang karena reaksi kimianya bersifat dapat dibalik. Adapun komponen-komponen baterai digital, yaitu yang pertama ada clock. Clock berfungsi untuk menampilkan inputan 0 dan 1. Kemudian ada transistor. Transistor di sini berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Lalu ada dua buah counter. Counter yang pertama ini digunakan untuk menampilkan nilai satuan dan counter yang kedua digunakan untuk menampilkan nilai puluhan. Lalu ada pin 4 bit, lalu ada komparator. Komparator berfungsi untuk menghubungkan counter pertama dan counter kedua. Lalu ada ROM. ROM berfungsi untuk nilai outputan. Lalu ada LED matrix berukuran 4 baris dan 7 kolom. Lalu ada dua buah hex digit display. Berfungsi untuk menampilkan nilai desimal dari pin 4 bit yang dihubungkan komparator dan juga ROM. Lalu ada 4 buah gerbang NOT, gerbang N, tombol button, dan 2 buah splitter. Di sini bisa kita lihat ada rangkaian baterai digital secara lengkap. Adapun cara kerjanya itu clock berfungsi untuk memberikan masukan 0 dan 1. Ketika bernilai 1, maka kabel ini akan berwarna hijau muda dan akan melanjutkan prosesnya ke transistor. Transistor berfungsi meneruskan arus ke counter yang pertama yang ada di dekat tombol button. Di sini kami beri nama reset. Counter tersebut berfungsi menampilkan nilai tunggal berupa angka satuan. Lalu counter yang kedua yang dihubungkan ke komparator. Counter kedua ini berfungsi menampilkan nilai tunggal berupa angka puluhan. Komparator yang dihubungkan ke pin berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai, yaitu satuan dan puluhan, atau sebagai pelengkap kedua nilai tunggal. Lalu dua buah counter tersebut terhubung juga ke output hex digit display. Hex digit display ini berfungsi menampilkan bilangan desimal dengan inputan 4 bit. Untuk menampilkan nilai 0, hex digit display inputan splitter adalah 0000, sedangkan untuk 1 yaitu 0001. Sampai angka yang ke-9 yaitu 1001, karena 8 ditambah 1, 9. Saat menampilkan angka 99, maka inputan ke gerbang N akan seluruhnya bernilai 1. Kemudian inputan akan terhubung ke transistor. Transistor akan meneruskan arus ke clock dan counter. Clock akan terus bergerak, sedangkan counter akan berhenti melakukan pengulangan nilai jika pengisian baterai sudah penuh. Sedangkan fungsi ROM yang dihubungkan ke LED matrix dan counter kedua adalah untuk menampilkan keluaran. Pada LED matrix terdapat angka 0, 1, 3, 7, dan F. F menunjukkan full. Jika dia 0, maka 0/0. Jika dia 1, pada baterainya itu 1/4. Jika dia 3, 2/4. Jika dia 7, 3/4. Dan jika dia F atau full, baterai terisi penuh. Lalu tombol button berfungsi untuk mengulangi pengisian baterai digital. Di sini bisa kita lihat pada evaluasi SIM baterai digital. Nah, di sini clocknya akan berwarna hijau muda dan dia akan terhubung dengan transistor. Transistor ini akan terhubung dengan counter yang pertama. Counter yang pertama ini akan menampilkan angka satuan. Angka satuannya di sini yaitu 3. Dan counter yang kedua akan menampilkan angka puluhan dan di sini angkanya 2. Kedua counter ini terhubung dengan komparator. Komparator ini berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai, yaitu satuan dan puluhan. Lalu akan terhubung dengan ROM. ROM ini berfungsi menampilkan
nilai output yang berupa dari nilai LED ini. Nilai LED ini 0, maka 0/0. Jika dia 1, maka 1/4. Jika dia 3, 2/4. Dan jika dia 7, 3/4. Dan jika dia F, maka baterai terisi penuh atau full. Di sini ada 2 buah hex digit display. Hex digit display ini berfungsi untuk menampilkan nilai desimal untuk inputan 4 bit. Di sini ada angka satuannya 3. Di sini maka 3 itu 0, 0, 1, 1, dan di sini ada angka puluhannya 2. 2 itu 0, 0, 1, 0. Lalu kita akan, jika kita baterai terisi penuh. Nah, jika baterai terisi penuh di sini yaitu dengan angka 99, maka di sini yaitu 1001, maka gerbang N ini akan bernilai 1 karena di sini 0 di sini sebelum gerbang NOT 0, maka dia akan berubah karena ada gerbang NOT menjadi 1, dan N ini akan bernilai 1 karena N ini dia bernilai 1 jika kedua inputannya 1, maka outputnya 1. Dan di sini akan terhubung dengan transistor. Transistor ini akan menghubungkan ke clock dan ke counter. Lalu clock akan terus berputar dan counter akan berhenti jika baterai telah terisi penuh. Di sini kabelnya berwarna biru jika dia sudah terisi penuh, dan di sini ada tombol button yang berfungsi untuk mengulangi pengisian baterai digital. Nah, begitulah penjelasan mengenai rangkaian baterai digital. Bila ada kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.